lubalangi cito bali beruwo ke dama ke ande moroi bazura 5 moze tel ngafulu ngawajifile 5 irugi 20 5 moze tel ngafulu ngawajifile 5 irugi 20 imane tarumalini hiza no ufaido kheu ma kheu wa auri ave wa hau de ba faamate ave wa makau na o goroisa lo walangi Yehova ni fa emagu kheu ma kheu ba o masih lo walangi Yehova na etero la ande khnia ba na etengeni goroisa nia ave ni fa koinia ande ave hukunia ba aurinda unge ba ato amidania ba ifahawu enda unge lo walangi Yehova badane ande ba cingoi ke ba bangu ke yai bana faero de deu na le fondongoli na tobali ebe ni fowe henda unge ba bangalulu ba lo walangi be ba baba masumangi da ba uwa kemi ma le sile teki ko ami tenga sana noso ami badane an bazimui ami miefo yoridano baba ngoku ke ya iya u kauni si sobang bere ba kemi ande ma banua siawa abodani to wano u faido ira ke wa auri wa amate ba ho ba fangilifi ban no faido kheu ba fa auri sa aituyu ena auri ya uge ande ave nga etume dania o masio lo walangi Yehova ba fonondong linia ba ulim ba kenia da esa bang review ba fanganau no so ena le tebule badane ande ni fabu Yehova ba mee kundatua Abrahamo Isaaki Yakobo sinogo bahulu iya ke iru kita ira ama ira ina tu hoda romali ande o masel walangi bater lala ande khenia ira ama ira ina berhuwo ke dama ke ande ya ia adalah pidato terakhir daripada Nabi Musa kepada bangsa Israel ya pidato terakhir nih berifadal dan ya ikau ni ia suaya ya ira ama ira ina ya ia moze abu motonia iohe lo walangi ba zorugoya tora tabasu da basurayuda na ira ama ira ina berbe pidato terakhir daa maka sangat penting Bani Hagi Israel ya ira ama ira ina apalagi tokoh sebesar Mose daa itu bukan figur yang biasa saja Bapak ya dengan niha situ oleh mana dah ya wai fagele-gele itaniha tapi fagele kemampuan niha fagele keunggulan niha dan Mose daerah iraina Musa ini adalah tokoh yang luar biasa ya seluruh hukum-hukum di dunia ini dibangun didasarkan Pentateuch hukum yang dibuat oleh Musa termasuk dan dia nifutai hak asasi manusia human rights ya juga undang-undang penghapusan perbudakan Fevmorikania jadi no pernah tonton biografinya ba Metro TV memang Mozeda orang jenius dia sangat pakar hukum dan dia bukan hanya menguasai ilmu hukum tapi dia juga memahami teologi ilmu filsafat dan juga arsitek ya dia itu membangun 2 kota besar untuk Firaun ini ada orang hebat Bapak Ibu ya nah kota ba SMA bagi lalu lah bagi telu ya jurusan ya ihale sudah telu ini orang hebat orang jenius ya dan dia suku bangsa ya yang nomor 1 yaitu Yahudi ya Jewish itu suku bangsa nomor 1 di dunia. Hidup kita itu tidak ada yang tidak dipengaruhi oleh orang Yahudi.
Ya, makanya niha satua-tua itaria maiki termasuk do maiki dao naso himbau-himbauan da fanatisme buta, ya, boykot produk Israel, berkebencian rakyat Israel, ya, boykot. Bagaimana caramu memboykot produk Israel? Listrik yang kau pakai orang Yahudi yang buat, Thomas Alva Edison. Mikrofon yang kau pakai orang Yahudi. Sepeda motor yang kau pakai orang Yahudi. Semua transportasi orang Yahudi, pesawat orang Yahudi. Ya, dan yang paling lucu Bapak Ibu, mereka menghina orang Yahudi, tapi lucunya mereka membesarkan diri dengan bom nuklir. Ya, Laibuangiran dengan bom nuklir. Mereka lupa bahwa penemu bom nuklir itu siapa? Julius Robert Oppenheimer. Itu orang Yahudi. Jadi kadang manusia ini lucu-lucu Bapak Ibu ya. Dia menghina orang lain, tapi dia memakai jasa orang lain untuk membesarkan dirinya. Inilah orang-orang munafik. Inilah orang-orang yang kerdil cara berpikir. Dia menghina Yahudi, tapi dia pakai bom nuklir untuk membesarkan diri, untuk menakuti orang Yahudi. Dia tidak tahu yang menemukan bom nuklir itu siapa. Julius Robert Oppenheimer. Itu orang Yahudi itu. Ini kadang-kadang kita hanya ketawa-ketawa saja, dan di sini kita bertemu dengan sosok yang hebat, yaitu Musa. Ya, Albert Einstein, ya, bapak ilmuwan modern terbesar di dunia, mengatakan para nabi-nabi itu adalah orang-orang jenius. Mereka orang-orang hebat. Ya, itu diakui oleh Albert Einstein. Jadi termasuk Nabi Musa di sini. Sosok nabi, teladan nabi dari nabi-nabi sesudahnya. Ya, dia adalah teladan nabi. Makanya dia yang hadir waktu Tuhan Yesus dimuliakan di bukit dengan Elia. Nah, ini Bapak. Nah, dia ini juga ahli organisatoris. Dialah yang membuat agama Yahudi itu menjadi satu lembaga, Yudaisme. Karena pada waktu Abraham, Ishak dan Yakub, agama Yahudi itu belum lembaga. Itu hanya secara individual saja, secara kekeluargaan mereka beribadah. Tetapi Bapak Ibu, Musa lah yang mengorganisir, ya, yang mengorganizer daripada agama Yahudi. Jadi ini orang hebat. Ya. Jadi pakar manajemen, pakar filsafat, pakar teologi, pakar arsitektur, teknik sipil, dan sebagainya macam ahli matematika. Ini luar biasa Bapak. Ya. Jadi semua diambil oleh beliau ini. Nah, Bapak Ibu, di sini Nabi Musa memberikan pidatonya yang begitu menggelegar dan yang begitu tajam untuk menggerakkan hati bangsa yang tidak berpikir ini. Ya, Bapak Ibu, jadi dia menggerak. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini kita melihat Bapak Ibu, kita hubungkan dengan katekisasi CD yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama, kalau kita menjadi umat Allah itu, kalau kita sudah dihubungkan dengan Kristus, maka implikasinya katekisasi CD itu adalah memiliki moralitas baru. Itu yang pertama. Jadi berbicara katekisasi CD, berbicara katekumen, ya, berbicara katekein, itu berbicara tentang new morality, moralitas baru. Ya. Karena Nabi Musa melihat bahwa orang Israel akan masuk ke tanah perjanjian, the promised land, tanah yang baru. Mereka sudah menjadi umat Allah, maka mereka juga memiliki hukum kehidupan dalam dunia yang baru. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu masuk ke dalam Kristus, maka engkau harus menataati hukum hidup yang baru. Ya, hukum hidup yang baru. Nah, nah, apa itu Bapak Ibu? Di sini diuraikan dengan baik oleh Nabi Musa. Ya, yang pertama Bapak Ibu, dia memakai ya beberapa strategi pidatonya untuk menggerakkan hati orang Israel. Yang pertama dia memakai yaitu keinginan, kata keinginan. Ya. Jadi di sini Musa mengatakan sudah hal yang umum
atau sudah tabiat manusia memiliki keinginan-keinginan. Ya, jadi semua kita ini punya keinginan. Ya, dan keinginan-keinginan itu selalu bersifat normalnya itu positif. Seperti semua ingin beroleh kehidupan, beroleh keberuntungan, luput dari kematian dan kecelakaan, mendapatkan kebahagiaan dan menghindari sengsara. Ya, jadi semua orang seperti itu Bapak Ibu. Tidak suka sakit, tidak suka celaka, itu adalah keinginan. Nah, di sini Musa memakai itu, engkau hai orang Israel, kalau engkau menginginkan yang baik, menginginkan damai sejahtera, kamu harus patuh kepada Tuhan. Patuh, berilah-ilahi. Patuh kalau mau hidupmu baik. Nah, yang kedua, dia memakai harapan dan ketakutan. Ya. Setiap orang dalam hidup dan tindakannya selalu digerakkan dan dipengaruhi oleh harapan dan ketakutan, yaitu harapan akan hal-hal yang baik, kesuksesan, kekayaan, dan ketakutan akan kejahatan, kemiskinan, dan sebagainya. Ya, jadi ini kita ini punya harapan dan ketakutan. Jadi kalau kamu mau hidupmu baik, ya harapanmu yang baik itu, maka taatilah Tuhan. Ketakutan, ya. Jadi Bapak Ibu, ya ada orang seringkali orang teledor mengatakan bahwa katanya ketakutan itu harus dihilangkan secara mutlak kepada manusia. Kalau takut maka itu tidak beriman. Apakah benar konsep seperti itu? Ya, kita harus hati-hati Bapak Ibu. Ketakutan itu ada dua macam. Yang ditegur oleh Alkitab itulah ketakutan yang negatif, yang membuat Anda tidak kreatif, yang membuat Anda menjadi malas. Tetapi ada juga ketakutan-ketakutan yang positif. Wah, hidup saya ini juga belum tentu sehat terus ya. Bagaimana masa depan? Maka kata Amsal Salomo, enal si manesi kedrau angiraga bauri bahasa funaan ialah. Kalau begitu aku ikut asuransi. Aku tidak boros-boros selama sehat. Belum tentu juga aku sehat 20 tahun lagi. Aku menabung, aku beli tanah. Itu ketakutan yang baik Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, mengapa saya bisa memiliki kepastian masuk surga? Ya, saya dulu orang Kristen keturunan Bapak Ibu, tidak ngerti itu keselamatan. Ya, saya seperti orang umumnya, walaupun perbuatan baik membawa orang ke surga. Ya, tetapi kenapa pada akhirnya saya bisa bertemu dengan Allah pada tanggal 18 September tahun 88 jam 5 sore di Kabanjahe? Saya mengalami turunnya Roh Kudus dalam diri saya sehingga sampai hari ini saya pasti masuk surga karena saya takut mati Bapak Ibu. Takut mati. Setiap orang ada yang mati ke rumah sakit. Kebetulan bapak saya di Rusia Bandar di Gunung Stoli, beliaulah yang membuka pelabuhan angin itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pelabuhan angin itu beliau udah sangat tomusi. Ya, termasuk juga gereja Gunung Stoli 1 juga beliau sangat giat. Nah, dalam pembangunan. Ya, Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, Bapak Ibu, karena orang tua saya di pelabuhan, kami dekat dengan rumah sakit dan saya sering melihat orang mati. Saya takut. Dan ketakutan itu membuat saya berpikir, bagaimana saya supaya selamat dari neraka itu. Maka saya mencari Tuhan. Selama 10 tahun saya cari Tuhan bersama mama saya. Dia mendoakan saya terus. Nah, kalau saya ini dulu berandalan, malas sekali ke gereja Bapak. Ya, sekolah Niaro sering absen. Saya tidak peduli. Ya, ini Bapak. Saya berpikir bagaimana kalau saya mati. Dan puji Tuhan, ketakutan itu membuat saya mencari Tuhan. Siapa Tuhan ini yang sebenarnya? Bagaimana saya beroleh kepastian masuk surga? Akhirnya saya dapat. Jadi ketakutan itu juga membuat kita mencari sesuatu hal yang positif. Sama seperti Martin Luther, reformator gereja. Mengapa dia sampai selamat? Kenapa sampai dia mengalami kelahiran baru? Karena dia disambar petir. Ya, di tengah jalan lalu dia ketakutan
akan kematian, usahanya begitu besar, sehingga dia mendapat kepastian masuk surga. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ketakutan itu positif, ada yang hal-hal positif yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Ketakutan itu membuat kita tidak sembrono ya kepada orang lain, tidak sembrono berbuat baik. Kalau ada orang itu suka-sukanya saja dalam perkata meremeh-remehkan orang, itu saya yakin orang itu berbahaya. Dia tidak akan dapat kerajaan surga karena dia tidak punya ketakutan. Ya? Jadi ketakutan itu ada yang positif. Nah, di sini juga Musa mengatakan memanfaatkan rasa takut mereka untuk membangun sikap taat kepada Tuhan. Jadi di dalam Alkitab ini Bapak Ibu, segala sesuatu yang tidak baik itu dari dosa, termasuk fekhe. Anda saya selalu berkata le fekhe na leho. Jadi pada dasarnya sakit penyakit itu dari dosa itu semua. Kemiskinan itu dari dosa. Ya, malapetaka itu akibat dosa. Itu ditulis dalam Kejadian pasal 3. Sakit penyakit itu akibat dosa. Ya, makanya Bapak Ibu harus banyak berdoa. Luruskan hatimu. Ya, hidup di dalam kebenaran, maka penyakitmu akan sembuh Bapak Ibu. Buat pujian penyembahan, saya sebelum kadang-kadang mencoba melihat kesehatan saya Bapak Ibu, saya menyembah Tuhan dulu. Ya, saya buat pujian penyembahan dulu, entah di jalan, entah dimanapun. Nah, setelah itu dicek penyakit saya normal semua. Nah, itu kuasa daripada pekerjaan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau sembuh, ya beribadahlah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Ada lagi rairam, pasti disembuhkan Tuhan Bapak Ibu. Ya, pasti dipulihkan Tuhan. Walaupun ada penyakit, tapi itu semua dikontrol oleh Allah. Kalau kita benar-benar hidup di dalam kebenaran, pasti disembuhkan. Ya, apapun prosesnya. Ya. Pasti diberi umur panjang, pasti diberi kecukupan, dan puji Tuhan kalau boleh kekayaan Tuhan akan berikan kalau Bapak Ibu taat. Ya, karena kuasa dosa akan lenyap. Jadi itu moralitas baru. Karena begitu juga katekumen sini. Hari ini kamu sendiri mengikrarkan imanmu, kamu masuk dalam satu komunitas baru, yaitu eklesia, gereja Kristus. Kamu menjadi warga kerajaan surga, maka hidupmu harus sesuai dengan Injil Kristus. Gaya hidupmu harus sesuai dengan Injil Kristus. Menjadi saksi Kristus. Ya, Bapak Ibu, ya, itu hidup yang baru. Ya, akhir-akhir ini Bapak Ibu ada film yang sangat spektakuler, namanya Superman. Sebenarnya hari Sabtu saya mau nonton, tapi kebetulan ada pelayanan. Ya, saya hobi nonton Bapak Ibu. Film-film yang spektakuler itu, yang humanis, yang manusiawi itu saya suka. Yang brilian itu dia punya film. Saya paling suka itu. Ya, film Superman ini hanya dalam tempo 2 minggu dia meraup keuntungan $20 juta USA. Hebat sekali. Tapi ada yang luar biasa Bapak Ibu. Bukan uang itu yang saya lihat, ada yang luar biasa. Ucapan dari bintang film Superman itu. Ini ada film yang paling mahal di dunia. Apa katanya? Saya sering mendengarkan band punk rock Kristen, yaitu Payable on That, POD. Wah, saya banyak yang komentari ini, apa ini kok kekristenan dibawa ke sini. Jadi POD itu Bapak Ibu band terhebat sekarang, band Kristen yang paling luar biasa. Ya, metal rock dia. Dan dia memberitakan Injil melalui musik keras. Dan bintang film Superman ini suka. Jadi mereka menjadi saksi bagi Superman akan nilai-nilai kekristenan. Jadi begitu juga kita. Begitu juga kamu, ya kaum muda katekumen yang baru ini, jadilah saksi Kristus. Ya? Makanya kamu berbaju putih. Moralitasmu baik, saya juga berbaju putih. Karena kita sudah disucikan, dikayosuni, dibenarkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita lihat dari peristiwa Musa ini dan juga dihubungkan dengan katekumen Sidi,
yaitu bahwa orang yang percaya, yang sudah dimasukkan ke dalam Kristus, mereka itu Bapak Ibu memiliki hidup yang kekal. Memang kita berbeda sedikit dengan perjanjian lama, dengan umat yang diceritakan Musa ini. Karena kalau di perjanjian lama itu Bapak Ibu, Roh Kudus itu hanya diberikan kepada 3 jabatan: Nabi, Imam, dan Raja. Nabi, Imam, dan Raja. Hanya itu yang memiliki Roh Kudus. Tetapi di dalam perjanjian baru, di dalam setelah Pentakosta, Roh Kudus itu diberikan untuk semua orang yang percaya. Ya, itu perbedaan kita juga, itu keistimewaan kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, apa akibatnya kalau kita sudah ada di dalam Kristus? Kita memiliki hidup yang kekal. Ya, jadi hidup yang kekal itu bukan di sorga, tapi hidup kekal itu adalah akibat perdamaian, rekonsiliasi yang dilakukan Kristus di atas kayu salju. Ya, nah ini. Nah, saya mau mengutip salah satu kalimat dari teolog paling pintar di dunia, yaitu Jürgen Moltmann dari Jerman. Jürgen Moltmann mengatakan, hidup kekal itu bukanlah appendix, bukan tambahan, tetapi titik awal kekristenan. Ya, ini ya. Jadi kita itu terbalik dengan kepercayaan lain. Kalau kepercayaan lain itu hidup kekal itu nanti eskatologis, eskatod di sana, futuris, masa depan. Tapi di dalam kekristenan, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa hidup kekal itu di sini dan sekarang ini, present. Jadi waktu kita didamaikan dengan Kristus, kita diberi hidup kekal, sehingga ada kepastian masuk surga. Dan Bapak Ibu, ada yang menarik saya Bapak Ibu, ada yang menarik saya di dalam Alkitab itu. Satu-satunya Bapak Ibu ya, yang dikatakan dalam Alkitab itu langsung dikonfirmasi oleh Allah Roh Kudus, itu hanya soal kepastian masuk surga. Ini agak unik juga ini Bapak Ibu ya. Itu bisa kita baca dalam Roma 8 ayat 9. Roh itu bersaksi dengan roh kita, sunaidesis, hunedododa, bahwa kita adalah anak Allah. Ya, itu adalah konfirmasi dari Allah. Jadi satu-satunya Bapak Ibu. Ya, konfirmasi yang jelas, yang spesifik yang diberikan Roh Kudus adalah kepastian keselamatan. Kita anak Allah. Karena kita anak Allah, maka kita ahli waris. Ini juga sangat hebat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu, secara saya yakin, ciri khas yang paling unik yang membedakan orang yang beriman sejati dengan yang tidak beriman sejati justru ada dalam kepastian masuk surga. Karena kalau Anda bicara perbuatan baik, orang lain juga bisa berbuat baik. Betul kan? Orang lain juga bisa berbuat baik. Kalau hanya itu kategorinya, kita mengatakan orang ciri khas orang yang tidak Roh Kudus perbuatan baik, orang lain juga bisa berbuat baik. Mengaku Kristus, ya iblis juga bisa mengaku Kristus. Tapi ada satu yang tidak dimiliki oleh hal-hal yang lain Bapak Ibu, kepastian masuk surga ini tidak dimiliki. Ada yang berdebat dengan pendeta Kristen. Lalu pendeta Kristen bilang begini, kita tidak usah banyak bicara. Dalam agamamu itu bisa ada nggak jaminan orang pasti masuk surga? Dan puji syukur kawan kita juga jujur. Sejujurnya si Pak Pendeta, ya kalau mau jujur-jujur, tidak ada jaminan. Nah, kalau ada jaminan, yang ngapain diberi-beritakan lagi itu yang tak terjamin itu. Nah ini Bapak. Jadi ini hal yang paling spesifik. Ya, makanya Jürgen Moltmann mengatakan hidup kekal itu adalah titik awal. Pada waktu engkau percaya kepada Yesus, engkau diberi hidup kekal. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepadaku, ia memiliki hidup kekal. Bentuknya bukan futuris tapi present tense, sekarang ini. 1 Yohanes 5 ayat 13. Aku menulis surat ini supaya engkau yang percaya kepada anak Allah, engkau tahu bahwa engkau memiliki hidup yang kekal. Engkau sudah memiliki hidup yang kekal. Itulah kehebatan iman Kristen. Kepastiannya ada sekarang.
Mengapa bisa kita pasti? Karena Yesus sudah menebus dosa kita. Ya, nah, ini hal yang unik. Jadi pada waktu Anda percaya kepada Yesus, Anda diberi hidup kekal, Anda diberi status baru sebagai anak Allah, bukan lagi anak kegelapan. Nah, ini Bapak. Ya, jadi dikasih moralitas baru, sekarang diberi status baru hidup kekal, kepastian keselamatan. Nah, ini Bapak ya. Makanya Bapak Ibu jangan goyang-goyang imannya, jangan pindah-pindah keyakinannya. Karena di tempat lain, mohon maaf, you nggak akan dapat juru selamat. Paling-paling disuruh berbuat baik terus sampai bengkak kepalamu itu. Tapi tidak masuk surga juga. Ya Bapak Ibu, bengkak kepala untuk berbuat baik sampai pusing urat saraf. Tapi pada akhirnya bagaimana Bapak, bagaimana Ibu sesudah banyak berbuat baik sudah masuk surga? Mudah-mudahan. Hanya itu yang ada. Tapi kalau mau percaya kepada Yesus, apa kata Yesus? Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Hari ini juga engkau memiliki hidup yang kekal. Hari ini juga menjadi warga kerajaan surga. Filipi 3 ayat 20. Kewargaan kita di surga ada. Rasul Paulus bicara kepada jemaat yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Bukan di surga dia bicara, tapi di gereja di dunia yang hidup. Nah, yawin Rasul Paulus ya ban manakir soba Filipi manekania. Wa aban wasada bazuhu boswada gilwahania yang pun untuk bali banwazo. Itu kehebatan iman Kristen. Makanya saya tidak mau goyang dengan iman Kristen, makanya saya tetap bersemangat saja melayani Tuhan, ya, karena pintu surga itu sudah menunggu saya. Ya, aku tak peduli semua dengan dunia ini. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, menjadi murid Kristus, menjadi anggota Kristus, itu berarti Anda menjadi saksi Kristus. Ya, martir, saksi sampai mati, menyaksikan Injil Kristus, menyaksikan, mendemonstrasikan kuasa Allah, mujizat-mujizat ilahi. Jadi itu pekerjaan kita sebagai katekumen, jadi saksi. Kalian sudah pelajari tripanggilan gereja, marturia, koinonia, diakonia. Tadi diakonia sudah saya bahas melalui khotbah Musa. Ya, marturia, memberitakan Injil. Kita bersyukur sekarang Bapak Ibu, banyak anak-anak orang Kristen itu, anak-anak Tuhan itu bersaksi. Barusan ini saya menjadi narasumber di satu pertemuan misi di Jakarta melalui Zooming. Ya Bapak Ibu, di sana ada dari Australia, dari Afrika, kumpul sama-sama saya membagikan firman Tuhan, dan ada di situ seorang anak gadis warga Madura. Dia itu menjadi misionaris di suku Banjal. Dia memberitakan Injil, ya, dengan predikat sebagai guru. Ada juga yang ke California, Ibu Manisati Davi. Dia misionaris di California. Ada juga Tionghoa dari Teluk Dalam, anak Bapak Amajilai, namanya Siwang, di Shanghai. Ada juga di Jerman. Ada di Afrika, di Brazil. Semua menyebar. Inilah anak-anak Tuhan. Ya, barusan ini saya bersyukur Bapak Ibu, iseng-iseng saya telepon jemaat saya sebelum saya pindah di sini di Hilihau, Bapak Ibu. Ama Calvin Arifa namanya. Saya telepon, kebetulan tidak ada kerja, udahlah mau bernostalgia dulu dengan mantan jemaat saya. Oh, ama Calvin. Lalu dia bilang ini Calvin mau bicara sama Bapak. Ya, oke lah. Kami bicara. Pak Pendeta, gua kena hebi sadar muka. Pak Pendeta, no way wisuda di sana. Ya, harga ke sekolah Pak. Yang nomor 2 itu Ibu bagaimana? Pak Pendeta sekarang sudah jadi sekolah pendeta dia. Sebentar lagi mau datang mereka 5 orang teman-temannya dari Papua, dari Kalimantan. Mereka mau praktek di gereja kita di Hilihau. Oh iya ya. Oh, jadi pendeta dia? Iya Pak. Kenapa dia jadi pendeta? Ya karena Bapak lah. Ya. Lalu beberapa hari kemudian saya telepon lagi, namanya si Ebenezer Harefa. Dia Pak Pendeta, mengapa kamu mau jadi pendeta? Dia kuliah di Tanjung Enim Bapak Ibu, ya, secabang sekolah saya.
Pak Pendeta, puji Tuhan. Mengapa